Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali untuk melaksanakan pembelajaran SBMPTN kita ya. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga ya, tapi saya mereview pertemuan kita yang kedua karena di minggu lalu saya tidak masuk ya Nak ya. Jadi ini masih membahas untuk mungkin kan sudah baca ya untuk materi interaksi sosial. Saya hanya kembali memberikan penjelasan saja dan nanti kita akan membahas soalnya, beberapa soal. Baik ya Nak ya, saya share terlebih dahulu PPT-nya. Kelihatan? Kelihatan, Nak? Kelihatan, Mem. Oke. Ya, materi kita ya pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang interaksi sosial ya. Ini adalah materi kedua di sosiologi ya, setelah pengantar ilmu sosiologi. Maka materi ini adalah tentang interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Ya, jadi hakikatnya ya, interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik ataupun sosial berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, serta antara kelompok dan kelompok. Jadi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang mana memang kita bersinggungan antara orang per orang ya, personal ke personal ataupun orang dengan kelompok. Nah, ciri-ciri dari interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku 2 orang atau lebih ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol ataupun lambang ya, kita bisa lihat misalnya kalau di jalanan ya, rambu lalu lintas itu juga salah satu alat komunikasi ya, interaksi sosial. Yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini bisa seperti tulisan ya. Ada yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Ya. Jadi ada 4 ciri-ciri dari interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama ada kontak sosial dan komunikasi. Ya, jadi tak selamanya orang yang berinteraksi sosial itu hanya melakukan komunikasi langsung. Jadi nanti bisa dibedakan ada langsung, ada tidak langsung. Ya. Secara kontak sosial ya tidak selalu terjadi melalui interaksi ataupun hubungan fisik ya. Sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Misal dengan melakukan dengan apa Nak? Lewat telepon ya kan, radio, surat elektronik ya. Oleh karena itu hubungan fisik tidak menjadi syarat terjadinya kontak. Ya. Sementara untuk dikomunikasi, hal terpenting dalam komunikasi yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku pembicarakan. Ada gerakan-gerakan fisik yang bisa dilihat. Ada sikap yang bisa kita cermati dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Jadi bisa dilakukan secara langsung. Nah, sifat dari kontak sosial. Jadi ada kontak sosial positif, kontak sosial primer ya, kontak sosial negatif dan kontak sosial sekunder. Jadi ini bisa dilihat berdasarkan hubungan interaksi satu sama lain. Nah, kontak sosial bersifat positif dan negatif seperti ini misalnya ya. Nah, ini bisa dilakukan, kita bisa melakukan interaksi sosial dengan cara gotong royong, berarti bisa dilihat dari contoh positifnya. Nah, untuk negatifnya seperti ini, interaksi sosialnya, tawuran misalnya, atau demonstrasi yang membawa unsur anarkis ya, unjuk rasa yang membawa kekerasan, itu bisa dikatakan interaksi sosial ataupun kontak sosial negatif. Nah,
Kontak sosial bersifat primer dan sekunder bisa dibedakan dengan seperti ini. Misalnya ada kejadian seseorang yang langsung membeli dagangan ya antara penjual dan pembeli di pasar. Ini bisa langsung, bisa primer. Nah, sekunder bisa secara tidak langsung. Telepon, radio ya, surat kabar, media cetak, itu dia secara tidak langsung. Bisa dibedakan ya. Nah, komunikasi. Nah, biasanya kalau komunikasi ini ya bisa dilihat dari siapa yang mengirimkan bingkisan. Misalnya ada kalau seseorang mau mengirimkan sesuatu untuk kita, kita biasanya langsung berpikir siapa yang mengirimkan bingkisan ini ya? Apa maksudnya? Itu kan biasanya bertanya-tanya di dalam hati. Apakah ini tanda persahabatan atau tanda yang lain gitu ya? Itu dari kontak sosial antara komunikasi jika seseorang mendapatkan sebuah hadiah misalnya kiriman. Nah, unsur-unsur pokok dalam komunikasi itu ada 5. Yang pertama ada komunikator, penyampai ya, ada komunikan ya, penerima, ada pesannya apa yang mau disampaikan, medianya ada atau tidak. Kalau bisa tanpa media bisa tidak. Kalau tanpa media berarti langsung ya. Nah, kalau pakai media berarti tidak langsung, lewat telepon dan lain sebagainya. Email misalnya. Yang kelima ada efeknya, apa tujuannya. Itu unsur dalam komunikasi. Jika semua unsur ini, maka terjadilah sebuah komunikasi. Ya, unsurnya semua terpenuhi. Nah, 3 tahap penting dalam proses komunikasi. Yang pertama ada encoding, penyampaian, dan decoding. Apa itu encoding? Ya. Jadi encoding adalah pada tahap ini gagasan ataupun program yang akan dikomunikasikan itu bisa diwujudkan dalam kalimat ataupun gambar. Ya, jadi komunikator dia harus memilih kata, istilah, kalimat dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan, oleh penerimanya. Ya, jadi komunikator juga harus menghindari kode-kode yang membingungkan komunikan. Misal pakai simbol-simbol dilarang parkir, kita harus tahu gitu ya. Jangan pakai simbol yang memang orang kebanyakan tidak tahu, jadi bisa membuat penerima ataupun komunikannya itu salah menafsirkan apa yang akan diterima pesannya ya. Penyampaiannya, jadi pada tahap ini istilah ataupun gagasan yang sudah diwujudkan dalam bentuk kalimat dan gambar disampaikan. Jadi penyampaian dapat berupa tulisan, ya, lisan, dan gabungan dari keduanya. Nah, sementara untuk decoding, pada tahap ini dilakukan proses mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima menurut pengalaman yang dimiliki. Nah, ya, bisa pakai simbol-simbol. Oke, jadi bisa dicontohkan ya, suatu kontak dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Contohnya seperti apa? Orang bicara dalam bahasa Padang kepada orang yang hanya mengerti bahasa Jawa. Jadi ini nggak akan bisa terjadi suatu kontak sosial, nggak akan dapat komunikasinya. Ya. Dalam kasus tersebut, kontak sosial sudah terjadi, tapi mereka tidak berkomunikasi. Karena apa? Ya karena salah satu dari peserta komunikasi tersebut tidak bisa memahami apa yang ingin disampaikan oleh yang lain. Karena dia nggak tahu, ya kan? Dia cuma mengerti dalam bahasa Padang, ya, dalam bahasa Jawa, gitu ya. Sementara yang menyampaikan itu dalam bahasa Padang, gitu ya. Dengan demikian, suatu kontak tanpa adanya komunikasi tidak memiliki arti apa-apa dalam sebuah interaksi sosial. Maka bisa dikatakan dalam hal ini interaksi sosialnya gagal, ya, tidak sampai pesannya. Nah, pendekatan interaksionisme simbolik itu bisa dikatakan, jadi ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa menurut Herbert ya Blumer ada 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik, yaitu ada act, thing, dan meaning. Jadi kalau untuk act, jadi seseorang itu bisa bertindak, actionnya apa terhadap sesuatu, ya. Jadi terhadap sesuatu itu ada thing-nya, ya. Berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya bisa meaning, maksudnya apa. Contoh, tindakan orang Hindu di India terhadap sapi itu bisa berbeda dengan tindakan orang Islam terhadap sapi. Ya, karena apa? Ya, makna sapi bagi kedua orang itu berbeda. Kalau menurut kita mungkin sapi itu adalah binatang yang bisa dimakan, ya kan? Sementara untuk orang India,
sapi itu adalah binatang yang suci, yang mereka sembah seperti dewa mereka, jadi tidak boleh disembelih. Nah, ini memiliki makna yang berbeda. Artinya seperti itu dia, Nak, ya. Sama tindakan yang berbeda, sikap yang berbeda pula terhadap suatu objek yang sama. Bisa dilihat ya, ini adalah pendekatan dari interaksionisme simbolik. Jadi ingat aja acting and meaning, itu dia. Kalau ditanya, mana tahu ada soal yang seperti ini. Oke, paham sampai sini? Halo, Paham, Umi. paham ya? Kita lanjut. Nah, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ada yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati. Ya. Nah, kita lihat imitasi seperti apa. Jadi, sebuah interaksi sosial itu bisa didorong ya dari dari sikap imitasi. Imitasi itu adalah tindakan sosial meniru sikap, ya namanya imitasi ya, karena meniru, mencontohkan baik itu perbuatan, tingkah laku ataupun penampilan fisik seseorang sebagian ataupun tidak keseluruhan. Ya. Jadi sebagai suatu proses, imitasi ini berdampak positif bila yang ditiru itu adalah individu yang baik, ya. Jadi bisa berdampak positif dan negatif tergantung daripada individu yang ditiru, ya. Bisa jadi negatif jika menirukan sebuah penampilan fisik yang buruk juga, ya. Jadi imitasi artinya menirukan sikap seseorang, itu juga salah satu termasuk interaksi sosial. Contoh imitasi ya, seorang siswa meniru penampilan seorang penyanyi terkenal yang berambut gondrong, memakai perhiasan berlebihan dan suka minum minuman keras. Ini negatif ya. Nah, kalau untuk satu lagi contohnya, seorang pemuda dengan tekun mengamati pola interaksi antar penduduk di suatu desa terpencil karena ingin meniru upaya keras dan tekun seorang ilmuwan terkenal. Nah, tindakan ini akan dipuji oleh lingkungan sosial. Nah, berarti ini imitasi yang berbau positif. Ya. Nah, yang kedua adalah sugesti. Ya. Nah, interaksi sosial sugesti seperti apa yang berbau sugesti? Jadi, sugesti adalah pemberian pengaruh ataupun pandangan dari suatu pihak, ya, dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, akibatnya pihak yang dipengaruhi ini akan tergerak untuk mengikuti pengaruh ataupun pandangan itu, ya, dan menerimanya secara sadar ataupun tidak sadar tanpa berpikir panjang. Jadi sugesti itu bisa masuk secara pelan-pelan tanpa kita sadari, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, ya. Jadi sugesti biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berwibawa dan berpengaruh besar di lingkungan sosial. Nah, seperti apa misalnya? Misalnya dokter yang mempengaruhi pasiennya untuk bisa hidup lebih sehat, ya. Apalagi guru yang mempengaruhi siswanya agar lebih belajar lebih keras, dan iklan juga seperti bisa mempengaruhi, bisa berdampak sugesti. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ya, contoh sugesti dokter kepada pasien, ya. Ataupun reklame ataupun iklan di media massa, sehingga bisa mempengaruhi para penerima pesannya untuk bertindak apa yang mereka katakan. Kan sering gitu ya, Nak, ya, kita bisa terpengaruh akibat promosi-promosi iklan yang ditampilkan di televisi misalnya. Nah, itu salah satu interaksi sosial dalam bentuk sugesti, ya. Oke, kita lanjut karena waktunya juga ya, Nak. Nah, identifikasi. Nah, bagaimana interaksi sosial yang berbau identifikasi? Nah, identifikasi sendiri adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak yang lain. Artinya bisa mirip dengan imitasi tadi, meniru secara keseluruhan, ya, identik, ya. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dibandingkan imitasi. Ya, karena apa? Identik, hampir mirip. Karena dalam proses identifikasi, kepribadian seseorang ini bisa terbentuk. Ya. Orang bisa melakukan proses identifikasi karena seringkali memerlukan tipe ideal tertentu dalam hidupnya. Ya. Jadi ada patokan khusus dia ingin seperti apa. Itulah beda dari antara identifikasi dengan imitasi. Dia sifatnya lebih dalam dari imitasi.
Ya, contoh identifikasi ya. Seseorang yang mengidentifikasikan dirinya dengan Michael Jackson ya. Bisa tadi dibedakan dengan imitasi ya, Nak ya. Kalau imitasi tadi meniru ya kan. Kalau ini dia lebih apa ya? Lebih berusaha keras lagi untuk bisa menjadi orang yang sama. Nah, itu dia. Baik secara fisik, perilaku, sikapnya dan hampir keseluruhannya, itu dia. Ya. Nah, kalau untuk simpati ya, seseorang yang berjiwa simpati ya dalam interaksi sosial artinya merupakan proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak yang lain. Jadi melalui proses simpati ini, orang bisa merasa dirinya itu seolah-olah berada dalam keadaan orang lain tersebut dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan oleh orang tersebut. Nah, pada umumnya simpati ini lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, hubungan bertetangga, persahabatan ya atau juga bisa dalam hubungan pekerjaan. Nah, contoh simpati ketika ada teman yang sedang bersedih, kita berusaha menghiburnya dan ikut merasakan kesedihan yang dialaminya. Simpati beda dengan empati ya. Nah, atau misalnya merasakan kesenangan yang teman kita rasakan juga bisa. Nah, empati. Nah, empati merupakan ya simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Jadi empati ini lebih bersikap seperti apa ya? Merasakan hal yang sama yang bisa dirasakan oleh seseorang. Ya. Oke. Jadi contohnya seseorang ibu akan merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota. Ia selalu rindu dan memikirkan anaknya tersebut sehingga jatuh sakit. Ya, Nak, ya. Nah, ada juga bentuk-bentuk daripada interaksi sosial, ya. Yang pertama hubungan antara keteraturan sosial dan interaksi sosial. Jadi ada kontak, ya, hasilnya ada komunikasi, ya. Setelah melakukan kontak ada komunikasi di dalamnya. Nah, komunikasi ini bisa berupa ada medianya, ada alatnya, ini bisa juga tidak ada karena kalau langsung. Yang akan dia menghasilkan keteraturan sosial, ya. Keteraturan sosial adalah hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Oke, kita masuk langsung saja ke soal dan pembahasan ya, Nak ya. Nah, kita jawab sama-sama. Bentuk-bentuk tingkah laku manusia di bawah ini yang termasuk interaksi sosial adalah yang mana, Nak? Orang berdoa, lalu lalang orang di kota, Didi berbicara dengan gurunya. Siswa teladan mengibarkan bendera, demonstrasi mahasiswa yang mana? C, Umi. Iya ya. C, Umi. Bicara dengan gurunya. Berarti salah satu interaksi kontak langsung ya, Nak ya. Ke primer. Nah, Randy dikirimi sekotak coklat tanpa nama pengirim. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul sebagai reaksi atau tafsiran, kecuali yang mana? Kecuali E. Ya, di mana membeli coklat seperti ini? Karena nggak mungkin ada pertanyaan di dalam interaksi sosial seperti ini. Di mana membeli coklat seperti ini? Ya, benar. Oke. Arman melambaikan tangannya kepada pengemudi bus yang sedang lewat. Selanjutnya, pengemudi menghentikan busnya yang dikemudikannya. Interaksi sosial tersebut dapat terjadi setelah makna pesan dipahami melalui proses apa, Nak? Tindakan sosial, kontak sosial, komunikasi sosial, sugesti sosial, atau simpati sosial. Tindakan sosial. Tindakan sosial. Ada yang lain? Komunikasi sosial. Iya, Komunikasi benar. C, komunikasi sosial. Karena sudah ada komunikasi di dalamnya. Kenapa? Arman melambaikan tangannya di dalam. Ya, kepada pengemudi bus yang sedang lewat. Selanjutnya pengemudi langsung menghentikan busnya yang dikemudikannya. Oke. Satu lagi, Nak. Oke, ini agak sedikit ini ya, rumit ya. Mungkin nggak masuk ke ini kita. Tapi ini sering dijumpai di soal-soal SBM saya lihat untuk materi interaksi sosial. Kita coba saja kan. Para guru saat ini sadar bahwa memiliki skill di bidang teknologi informasi dan multimedia telah memungkinkan diwujudkannya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena itu, guru-guru saat ini banyak yang menguasai teknologi informasi dan multimedia untuk mencari bahan ajar.
Penyampaian materi pun tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga dengan menampilkan slide dan video yang menarik. Nah, dari penjelasan tersebut, tindakan para guru untuk bisa menguasai teknologi informasi dan multimedia tersebut termasuk dalam apa? Rasional instrumental. Rasional instrumental. Kita lihat. Ya, kita lihat di pembahasan. Benar. Ya, rasional instrumental. Apa pembahasannya? Ya, karena tindakan rasional instrumental adalah tindakan ini disebut juga tindakan instrumental ya, bertujuan ya. Jadi kata rasional mengandung makna implisit, logis dan instrumental untuk mencapai tujuannya ya. Artinya tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, para guru saat ini berusaha untuk menguasai teknologi, informasi, dan multimedia untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Oke ya, sampai sini bisa ya? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Sudah di luar jam sebenarnya ya kan, karena memang tadi dari awal sudah ini ya Nak ya, setting jam timingnya sudah apa dia udah molor. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Halo kelas 12, kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Nggak ada nih. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kalian, dan saya yakin sebenarnya kalian juga sudah mencari soal-soal yang mungkin lebih hot lagi ya, yang memang lebih apa ya istilahnya terunggul ya, terpopuler untuk dibahas di materi SBMPTN. Ya jangan lupa untuk selalu mencari-cari materi-materi ya terkait dengan materi sosum ya Nak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mi. Sama.